Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Jiwa Merpati 040. Nah, pada kesempatan video kali ini khusus untuk teman-teman kita yang hobi merpati, khususnya yang masih pemula ya teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya memaksimalkan giringan merpati setelah merpati cabut telur ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, biasanya setelah cabut telur, malam hari cabut telur, paginya kita mandikan dan kita jemur ya teman-teman. Nah, terus apalagi untuk menunjang giringan merpati itu semakin maksimal, yaitu salah satunya pemberian jamu, vitamin, dan lain-lain ya teman-teman. Tetapi untuk teman-teman yang memang daerahnya jauh dari toko jamu khusus merpati ya teman-teman, jauh dari toko khusus jamu-jamu merpati, lalu memang susah untuk mencari jamu merpati. Nah, teman-teman bisa kasih ini teman-teman. Nah, ini adalah merica teman-teman. Ini merica ini adalah salah satu bumbu dapur yang biasa disiapkan oleh ibu-ibu kita di dapur ya teman-teman. Nah, ini merica ini juga bermanfaat untuk merpati, salah satunya untuk meningkatkan giringan atau birahi pada merpati. Nah, jadi merpati itu bisa giring karena merpati itu memiliki birahi ya teman-teman. Jadi kalau merpati itu tidak memiliki birahi atau tidak ada rangsangan birahi, merpati itu tidak bisa giring ya teman-teman, karena dia tidak memiliki cinta, mungkin seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang kita menjodohkan merpati itu kadang-kadang ada yang giringnya susah atau susah jodohnya, itu karena birahi dia kurang atau memang si merpati itu nggak suka dengan jodohnya ya teman-teman. Nah, itu salah satu pemicu giringan merpati kurang maksimal. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, jadi ini teman-teman bisa cari merica ini untuk memaksimalkan giringan merpati. Dan teman-teman pasti tanya cara pemberiannya seperti apa. Pemberiannya cukup mudah ya teman-teman. Nah, teman-teman setelah merpati teman-teman cabut telur, setelah teman-teman mandikan lalu merpatinya dijemur, nah pada sore harinya itu teman-teman bisa kasih merica ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa kasih merica ini. Untuk pejantannya itu teman-teman bisa kasih 5 butir, lalu untuk betinanya teman-teman bisa kasih 2-3 butir ya teman-teman. Nah, pemberiannya ingat pada sore hari. Nah, jadi waktu merpati itu mau istirahat, teman-teman bisa kasih merica itu. Jadi waktu yang paling tepat yaitu pada sore hari. Entah teman-teman ngasihnya sebelum maghrib atau sesudah maghrib juga boleh teman-teman kasih. Untuk pejantannya yaitu 5 butir, untuk betinanya 2-3 butir ya teman-teman. Setelah teman-teman kasih merica ini tadi untuk merpati teman-teman, nah teman-teman bisa masukkan merpati teman-teman itu dalam pagupon. Setelah teman-teman masukkan dalam pagupon sekitar jam 8 atau jam 9 malam, kalau memang teman-teman ada waktu, teman-teman bisa keluarkan merpati teman-teman di dalam pagupon itu untuk kawin malam ya teman-teman, karena kawin malam itu juga bagus untuk pemaksimalan giringan merpati. Nah, setelah teman-teman kasih ini merica malamnya apa sorenya, nah paginya itu teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama seperti awal mula sehabis cabut telur, yaitu teman-teman jemur. Nah, untuk pemandiannya sendiri nggak perlu teman-teman mandikan basah atau memandikan semuanya ya teman-teman. Teman-teman bisa mandikan ketiaknya, dadanya, lalu kakinya aja. Nah, setelah teman-teman lap-lap atau teman-teman mandikan ketiaknya, dadanya, setelah kakinya itu teman-teman bisa jemur seperti biasanya. Nah, setelah teman-teman jemur, teman-teman masukkan ke dalam pagupon, lalu sorenya teman-teman kasih merica ini lagi. Nah, pemberian merica ini sampai kapan Bang? Nah, pemberian merica ini sampai merpati memang benar-benar maksimal sanggannya. Nah, setelah merpati itu udah sanggan maksimal, sanggannya udah teman-teman rasa udah cukup bagus, teman-teman bisa hentikan pemberian merica ini, karena merica ini mengandung unsur hangat ya teman-teman. Jadi kasihan kalau merpatinya terus-terusan dikasih. Nah, oh ya teman-teman, saya lupa. Nah, biasanya selain saya kasih merica ini, saya kasih jangkrik teman-teman. Jangkrik, serangga jangkrik itu teman-teman bisa kasih sekitar 2 ekor untuk pejantan dan 1 ekor untuk betina. Betina sebenarnya nggak usah dikasih, nggak apa-apa kalau untuk jangkriknya.
jantannya aja yang teman-teman kasih itu sekitar 2 ekor. Teman-teman buang kepalanya, kakinya teman-teman buang, lalu biasanya kan ada sayapnya itu, sayap jangkriknya itu teman-teman buang, pokoknya bersih, tinggalin badan. Teman-teman bisa loloskan ke si merpati jantannya itu sekitar 2 ekor ya teman-teman. Itu bebarengan dengan teman-teman waktu ngasih merica ini teman-teman. Nah itu bareng teman-teman bisa kasih. Jadi pada sore hari teman-teman kasih merica ini 5 butir untuk pejantan, 2 butir untuk betina, lalu pejantannya kasih lagi jangkrik sekitar 2 ekor. Nah itu teman-teman rasakan nanti perbedaannya. Insya Allah ini aja cukup ya teman-teman. Insya Allah ini aja cukup, dengan jangkrik tadi cukup. Nah teman-teman nanti rasakan bedanya ketika teman-teman kasih merica dengan jangkrik dan teman-teman nggak kasih kedua bahan ini, pasti beda teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat video burung tritis saya, lalu ya burung tritis yang udah saya upload berapa detik di video yang sebelumnya. Itu tadinya juga susah teman-teman giring. Nah itu piyik baru rampas teman-teman. Nah itu memang agak susah. Lalu saya coba kasih merica dengan jangkrik itu tadi, teman-teman bisa lihat giringnya bagus, bisa dikatakan sangat maksimal giringannya teman-teman. Nah itu salah satunya penyebabnya karena saya kasih merica itu tadi teman-teman. Sekali lagi saya ulang, merica 5 butir untuk jantan, lalu 2 butir untuk betina, jangkriknya 2 ekor untuk jantan. Teman-teman bersihkan jangkriknya, sisain badannya, teman-teman loloskan jangkrik dengan mericanya itu pada sore hari ketika merpati mau istirahat ya teman-teman. Setelah istirahat teman-teman keluarkan lagi dari paguponnya, teman-teman kawinkan sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam itu teman-teman keluarkan, kasih makan secukupnya, makanan kayak kacang-kacangan, entah millet, entah beras merah atau sebagainya ya teman-teman. Yang penting makanan ringan aja untuk dia cemilan malam. Setelah itu kan biasanya merpati itu kawin. Nah setelah merpati itu kawin, teman-teman masukkan dalam pagupon lagi. Paginya seperti biasa yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa basahi ketiaknya, kakinya dengan dadanya. Setelah itu teman-teman jemur. Nah itu lakukan sampai merpati sanggan. Setelah merpati sanggan itu hentikan penjemuran teman-teman. Hentikan penjemuran merpati ketika merpati sudah sanggan, karena biasanya kalau merpati sanggan kan teman-teman mainkan giring ya teman-teman, sebenarnya giring. Nah merpati giring itu kan biasanya teman-teman mainkan. Kasihan teman-teman kalau pagi-pagi teman-teman udah jemur, nanti siang teman-teman mainkan, itu tenaganya ngempos, dia kosong. Kasihan juga karena dia udah udah dalam tahap penjemuran, jadi tenaganya itu udah habis duluan teman-teman ya. Boleh teman-teman jemur, tapi cukup setengah atau 1 jam lah. 1 jam itu cukup. Pagi-pagi sekitar jam 8 teman-teman jemur, jam 9 kurang atau jam 9 teman-teman angkat, taruh di kandang lagi seperti biasanya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah itu boleh 1 atau 1 jam kurang, boleh lah ya teman-teman jemur. Lalu apalagi ya, kayaknya udah itu aja merica dengan jangkrik ya teman-teman. Nah untuk teman-teman jika teman-teman belum paham, teman-teman ulang-ulang terus video ini. Insya Allah jika video ini bermanfaat, alhamdulillah. Jika istilahnya kalau bermanfaat bisa teman-teman terapkan dalam perawatan merpati teman-teman sekalian. Jika video ini kurang masuk di logika teman-teman atau memang tidak benar, teman-teman silahkan tinggalkan. Oke, segitu aja mungkin. Wassalam, salam satu hobi. Terima kasih.